Pengolahan limbah cair rumah tangga. Apa perbedaan antara sampah dengan limbah? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampah termasuk bagian dari limbah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengolahan sampah memiliki beberapa tujuan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain terlibat langsung dalam pengolahan sampah, berdasarkan pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2008, peran masyarakat juga dapat berupa 1. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah. 2. Perumusan kebijakan pengolahan sampah. 3. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Limbah cair rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari berbagai aktivitas yang dilakukan di perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Komposisi limbah cair rumah tangga dapat terdiri dari tinja, air kemih, air bekas mandi, air bekas cucian pakaian atau peralatan makanan, sisa makanan berwujud cair, dan lain-lain. Limbah cair rumah tangga memiliki sifat sebagai berikut: mengandung bakteri, parasit, dan virus. Memiliki kadar oksigen rendah karena mengandung bahan organik yang membutuhkan oksigen agar terurai. Memiliki kandungan unsur hara, terutama komponen fosfor dan nitrogen yang tinggi, serta mengandung sedikit bahan-bahan terapung. Air yang sudah terkontaminasi dengan limbah cair rumah tangga bisa menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli, tifus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, blue baby syndrome yang disebabkan oleh kandungan nitrat, hepatitis A yang disebabkan oleh virus hepatitis A, giardiasis yang disebabkan oleh bakteri Giardia lamblia, alergi kulit yang disebabkan oleh bahan kimia tertentu. Manusia dapat terpapar dengan limbah cair rumah tangga ketika limbah, terutama limbah dari toilet, merembes ke dalam sumur bila jarak antar sumur dan septic tank kurang dari 10 meter. Kemudian air sumur tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan tanpa melalui proses pemasakan. Dampak limbah cair dalam lingkungan. Yang pertama, terjadi eutrofikasi. Eutrofikasi adalah fenomena di mana perairan menjadi terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut cahaya untuk proses fotosintesis. Salah satu tanda terjadinya eutrofikasi adalah meningkatnya jumlah tanaman air atau eceng gondok secara drastis. Eutrofikasi ini mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun drastis dan mengakibatkan kadar CO2 meningkat sebagai hasil dari respirasi. Selain eutrofikasi, limbah cair juga dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah, yang menyebabkan tempat tumbuh tanaman menjadi tidak cocok dan menyebabkan banyak tanaman yang mati. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana metode pengelolaan limbah cair yang tepat. Limbah cair rumah tangga dapat diolah dengan beberapa cara. Yang pertama, pemisahan secara fisik, yaitu dengan memisahkan material-material pengotor yang kasat mata serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan. Yang kedua, pengolahan secara kimiawi dengan penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Yang ketiga, pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair. Prosesnya meliputi aerobik, anaerobik, dan fakultatif. Dari ketiga metode tersebut, yang paling sederhana namun efektif adalah dengan menggunakan metode pengolahan biologis. Untuk mengolah limbah domestik biasanya digunakan proses aerob dengan memanfaatkan bakteri pengurai. Cara kerja pengolahan yang memanfaatkan bakteri aerob yaitu secara alami, bakteri yang hidup pada limbah akan bekerja mengurai bahan berbahaya dengan bantuan oksigen untuk diubah menjadi bahan yang lebih aman bagi lingkungan. Agar bakteri dapat bekerja secara optimal, maka perlu menjaga kandungan oksigen terlarut dalam air dengan memanfaatkan mikrobubble generator. Cara kerja mikrobubble generator sendiri dengan meniupkan dan memecah oksigen ke dalam air dengan bantuan pompa kompresor. Dengan alat tersebut, kandungan oksigen terlarut dalam air dapat ditingkatkan dengan cara menyebarkan droplet udara berukuran mikro ke seluruh bagian di dalam air. Sehingga dengan meningkatnya kandungan oksigen dalam air,
bakteri pengurai dapat bekerja dengan lebih optimal. Proses tersebut dapat diterapkan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, melakukan pengkondisian limbah dengan cara menyaring limbah cair dari padatan yang terdapat pada limbah dengan penyaringan pada kolom 1. Yang kedua, pada kolom kedua dilakukan proses aerasi dengan menggunakan microbubble generator untuk meningkatkan kondisi oksigen terlarut sehingga bakteri pengurai dapat bekerja dengan optimal. Yang ketiga, pada kolom terakhir, air limbah telah selesai diolah dan siap untuk dipakai kembali sebagai suplai air cadangan atau dimanfaatkan untuk ternak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.